Ya, jadi di sini kita menggunakan 4 buah servo, satu servo untuk servo capit, satu untuk servo lengan, satu untuk servo bahu, dan satu lagi untuk servo base. Sini pakai SG90 servonya. Kita juga memerlukan kerangka dari arm robotnya, project box, dan sebagai otaknya di sini menggunakan not MCU ESP8266. Kita juga membutuhkan layar LCD dengan komunikasi I2C, IR sensor, dan kita juga menggunakan buck converter untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt untuk servo. Untuk wiring dimulai dari jack DC, itu tegangan 5 volt masuk ke saklar untuk on off, dan VCC-nya terhubung ke V-in dari not MCU, dan ground-nya masuk ke ground not MCU. Kemudian semua VCC atau kabel positif dari servo diparalel dan masuk ke supply positif tegangan dari supply. Kabel ground-nya di paralel juga masuk ke ground not MCU. Kabel sinyalnya masuk ke pin D5, D6, D7, D8. Sedangkan untuk LCD, karena dia menggunakan modul I2C menggunakan 4 pin, ground masuk ke ground, VCC masuk ke VCC not MCU, SDA masuk ke pin D2, SCA masuk ke pin D1. Terakhir ada modul IR sensor, ground masuk ke ground, VCC masuk ke VCC, dan output masuk ke D3. Lanjut ke bagian codingan. Di bagian paling atas itu adalah merupakan pemanggilan library yang digunakan, mulai dari library LCD, library SPI, library servo, dan juga library ESP8266. Selanjutnya, di baris 8 sampai dengan 11, kita menginisialisasikan kelas servo pada variabel yang telah dibuat. Selanjutnya, kita menginisialisasikan juga library LCD dengan alamat hexa 27 dengan parameter lebar 16 dan tinggi 2. Selanjutnya kita mendefinisikan pin-pin yang digunakan mulai dari base itu GPIO 14 atau pin D5, servo bahu itu GPIO 12 atau D6, servo lengan itu di GPIO 17 atau D7, terus ada servo capit di D8. Kita juga menggunakan sensor IR pada D3. Selanjutnya merupakan SSID dan password yang akan not MCU hubungkan. Dan kita menggunakan not MCU sebagai server. Kemudian kita mendefinisikan variabel-variabel yang akan digunakan. Dan di baris 36 kita mendefinisikan variabel yang berupa array untuk menyimpan posisi-posisi dari lengan robot. Selanjutnya masuk ke fungsi void setup, kita memulai serial komunikasi, kemudian menginisialisasikan fungsi LCD, kemudian kita mendefinisikan pin pada kelas servo yang telah dibuat di atas, dan menggerakkan servo pada posisi awal atau posisi defaultnya. Kemudian kita mencoba menghubung ke WiFi. Kemudian masuk ke bagian fungsi loop. Pertama kita adalah fungsi counter. Selanjutnya kita menampilkan pada LCD tulisan hitung dan IP address dari not MCU.
Kemudian masuk ke kita meminta data dari aplikasi yang menggunakan teknologi Ajax. Kemudian pada baris 157 sampai dengan 205 merupakan codingan HTML untuk ditampilkan pada aplikasi. Selanjutnya itu adalah fungsi tombol reset, di mana jika tombol reset ditekan, dia akan menampilkan pada LCD tulisan mereset counter dan nilai variabel hitung dikembalikan menjadi 0. Selanjutnya adalah fungsi ketika slider servo base digeser. Kita akan mengambil value dari yang telah dikirim oleh aplikasi, kemudian melakukan perulangan sampai dengan posisi yang diambil dari aplikasi tadi. Kan kita menggunakan perulangan agar pergerakan servo lebih halus. Untuk servo bahu juga sama, kita mengambil value-nya kemudian melakukan perulangan. Servo lengan juga sama, sampai dengan servo capit juga sama. Masuk ke ketika button simpan ditekan, maka kita akan menyimpan posisi sekarang pada array yang telah dibuat dengan nilai indeks mulai dari 0. Kemudian kita mencetak pada LCD tulisan posisi keberapa kita menyimpannya. Dan kita akan menaikkan nilai variabel indeks menjadi 1 atau dari 0 menjadi 1 jika sebelumnya 1. Lanjut, ketika button hapus ditekan, kita akan mereset array yang telah menyimpan data-data yang posisi yang telah disimpan dan mengembalikan nilai indeks menjadi 0, dan kita mencetak pada LCD tulisan berhasil dihapus. Selanjutnya, ketika button mulai ditekan, kita akan mengambil data dari text box yang kita masukkan untuk berapa kali perulangannya, dan kita kembalikan ke posisi awal dulu atau posisi indeks ke 0 menggunakan for agar gerakannya halus. Lanjut, masuk ke fungsi for. Kita melakukan perulangan atau banyaknya gerakan sesuai dengan text box yang input yang diinput pada text box. Pertama, itu juga terdapat a while, di mana jika sensor IR tidak mendeteksi objek, maka akan mencetak tulisan tidak terdeteksi dan perulangan akan di pause atau masuk ke while terus berulang-ulang sampai dengan IR mendeteksi objek. Lanjut ke bawahnya, kita mencetak pada LCD tulisan perulangan keberapa. Dan kita melakukan perulangan lagi untuk dari posisi indeks ke 0 sampai posisi indeks terakhir. Itu juga menggunakan for agar gerakan servo menjadi halus. Kemudian setelah kita melakukan gerakan dari indeks 0 ke indeks terakhir, kita menambahkan nilai hitung. Kemudian kita mengembalikan ke posisi indeks 0 dari indeks terakhir, melakukan perulangan for lagi. Atau bisa dibilang juga kita mengembalikan dari posisi terakhir ke posisi awal servo. Itu berlaku untuk semua servo mulai dari servo capit, servo lengan, servo bahu, sampai dengan servo base. Selanjutnya, setiap kita selesai melakukan perintah Ajax, kita akan menampilkan tulisan pada serial client disconnected.
pada saat ESP8266 telah terhubung koneksi ke WiFi, maka LCD akan menampilkan IP. Kita buka aplikasi controller ARM robotnya, lalu kita inputkan data IP yang tampil di LCD tadi dan hubungkan. Ya, seperti ini controller ya. Menggunakan slider, kita mengetes secara manual terlebih dahulu. Ya, baik. Sekarang kita akan mencobanya secara otomatis dengan cara menyimpan data atau posisi dari keempat servo. Yang pertama, perhatikan LCD-nya. Posisi ke-1 tersimpan, posisi kedua tersimpan, kita angkat, dan posisi ketiga tersimpan. Posisi keempat tersimpan, posisi kelima tersimpan, posisi keenam kita simpan seperti ini, dan yang terakhir posisi ketujuh. Ya, dan satu hal lagi, kita menggunakan sensor infrared, di mana di penjelasan codingan tadi, sensor infrared berfungsi untuk mendeteksi benda. Jika benda tidak terdeteksi, maka perulangan atau yang kita tulis di textbook nanti itu perulangan, servo ARM robot tidak akan mengulangi pergerakannya jika tidak ada benda. Ya, seperti ini. Kita tulis tadi perulangannya 3 kali, maka dia akan 3 kali memindahkan bendanya. Ya, seperti ini. Jika tidak ada benda, maka LCD akan menampilkan benda tidak terdeteksi ya. Jadi tadi ARM robotnya tidak mau bergerak. Nah, saat ada benda, maka dia akan melakukan perulangan pada posisi-posisi yang telah di save tadi. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.